warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Citra Sakina Jabar dari kelas Pendidikan Biologi A kelompok 4 angkatan 2018 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rancangan penuntun praktikum unit ke-7 sistem pencernaan yang telah saya susun. Adapun tujuan dari pengamatan kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu, pH, dan konsentrasi substrat terhadap proses kerja enzim amilase. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Dalam hal pencernaan, air liur berperan dalam membantu pencernaan karbohidrat. Karbohidrat atau tepung sudah mulai dipecah sebagian kecil dalam mulut oleh enzim pitialin. Enzim dalam air liur itu memecah tepung atau amilum menjadi disakarida atau maltose dan polimer glukosa kecil lainnya. Proses-proses kerja dari enzim amilase yang terkandung di dalam air liur dipengaruhi oleh suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Semakin rendah suhu, maka kerja enzim akan semakin baik. Sebaliknya, jika pada suhu yang tinggi, maka enzim amilase tidak akan bekerja dengan baik. Kerja enzim akan membaik jika bekerja dalam pH yang asam atau pH rendah. Pada pH yang tinggi atau basa, enzim tidak dapat melakukan kerjanya dengan baik. Semakin banyak substrat yang akan dicerna, maka kerja enzim akan semakin lambat. Dan jika substrat yang akan dicerna jumlahnya sedikit, maka kerja enzim akan semakin cepat. Berikut penjelasan lebih detail terkait dengan unit ke-7 sistem pencernaan ini. Langkah pertama dari prosedur ini yaitu tuangkan air liur sebanyak 3 ml pada masing-masing tabung reaksi yang telah disediakan. Kemudian, tabel tersebut diberikan label masing-masing 4 derajat, 25 derajat, 30 derajat, dan 70 derajat. Tabung pertama diletakkan di kulkas, tabung kedua pada rendaman air keran dalam baskom, sedangkan tabung ketiga dan keempat dipanaskan di atas bunsen dan suhunya diukur dengan termometer. Tunggu selama 10 menit. Setelah itu, menambahkan 5 ml larutan kanji pada masing-masing tabung, kemudian homogenkan. Setelah 5 menit, ambil sedikit sampel dengan menggunakan pipet tetes dari masing-masing tabung, kemudian diteteskan ke plat tetes. Tetesi masing-masing sampel dengan larutan lugol, kemudian homogenkan dan catat hasil pengamatannya. Salah satu contoh hasil pengamatannya dapat kita lihat seperti pada gambar. Tapi menurut saya, hasil tersebut kurang sesuai dengan teori, di mana yang seharusnya ialah semakin rendah suhu maka kerja enzim akan semakin baik. Sebaliknya, jika pada suhu yang tinggi maka enzim amilase tidak akan bekerja dengan baik. Prosedur pada percobaan kedua kali ini yaitu air liur sebanyak 3 ml dituangkan pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian keempat tabung tersebut masing-masing diberikan label pH 4, pH 7, pH 9, dan aquades. Kemudian tambahkan larutan buper dengan pH 4 pada tabung 1, pH 7 pada tabung 2, pH 9 pada tabung 3, dan aquades pada tabung 4. Kemudian panaskan keempat tabung reaksi tersebut di atas bunsen selama 5 menit. Tambahkan larutan kanji pada masing-masing tabung, kemudian homogenkan dan kembalikan ke atas bunsen. Setelah 5 menit, ambil sedikit sampel dengan menggunakan pipet tetes dari masing-masing tabung, kemudian diteteskan ke plat tetes. Tetesi masing-masing sampel dengan larutan lugol, kemudian homogenkan dan catat hasil pengamatan dengan memberikan tanda positif untuk yang bereaksi ditandai dengan warna biru dan tanda negatif untuk yang tidak bereaksi yang ditandai dengan warna selain biru. Contoh hasil pengamatannya dapat kita lihat pada tabel berikut. Tetapi, menurut saya hasil yang diperoleh pada tabel tersebut kurang sesuai dengan teori, karena suatu enzim akan bekerja dengan baik jika bekerja pada pH yang asam atau pH rendah. Sebaliknya, pada pH yang tinggi atau basa, enzim tidak dapat melakukan kerjanya dengan baik.
Prosedur pada percobaan ketiga yaitu menuangkan air liur sebanyak 3 ml pada masing-masing tabung reaksi yang telah disediakan. Ada 12 tabung reaksi. Setelah itu, tabung-tabung tersebut diberikan label. Setelah itu, tambahkan larutan amilum 1% pada tabung 1 sampai tabung 4 masing-masing sebanyak 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 dan 10 ml. Kemudian, tambahkan larutan amilum 5% pada tabung 6 sampai tabung 10 masing-masing sebanyak 1, 2, 3, 5 dan 10 ml. Kemudian tambahkan Aquades pada tabung ke-11 dan alkohol 70% pada tabung 12 masing-masing 5 ml. Setelah itu, panaskan ke-12 tabung reaksi tersebut di atas bunsen selama 10 menit. Setelah 10 menit, ambil sedikit sampel dengan menggunakan pipet tetes dari masing-masing tabung, kemudian diteteskan ke plat tetes. Tetesi masing-masing sampel dengan 2 tetes larutan lugol, kemudian homogenkan. Setelah itu, catat hasil pengamatan dengan memberikan tanda positif untuk yang bereaksi dan tanda negatif untuk yang tidak bereaksi. Contoh hasil pengamatannya dapat kita lihat pada tabel. Pada tabel tersebut, hasil yang diperoleh juga tidak sama dengan teori. Seharusnya semakin banyak substrat yang akan dicerna, maka kerja enzim itu akan semakin lambat. Dan jika substrat yang akan dicerna jumlahnya sedikit, maka kerja enzim akan semakin. Kesimpulan kita pada praktikum kali ini yaitu proses-proses kerja enzim amilase yang terkandung di dalam air liur dipengaruhi oleh suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Semakin rendah suhu, maka kerja enzim akan semakin baik. Begitupun sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi, maka enzim amilase tidak akan bekerja dengan baik. Kerja enzim amilase akan membaik jika bekerja dalam pH yang asam atau pH rendah, dan pada pH yang tinggi atau basa, enzim tidak dapat melakukan kerjanya dengan baik. Semakin banyak substrat yang akan dicerna, maka kerja enzim semakin lambat. Dan jika substrat yang akan dicerna jumlahnya sedikit, maka kerja enzim akan semakin cepat. Demikianlah penjelasan saya terkait rancangan penuntun yang telah saya susun pada unit ke-7 sistem pencernaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.